Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Ada dua pertanyaan saudara kita ini yang mengenai dia tanyakan tentang dunia perwaletan. Jadi dia minta tolong dijelaskan. Ya, saya ulang ya. Tolong dijelaskan gimana cara supaya kita bisa berhasil. Gimana cara langkah apa yang kita lakukan kalau kita mau mendirikan bangunan perwaletan. Ya, gimana caranya melihat di daerah situ ya, apakah di situ banyak walek atau gimana, dan cara langkah-langkah supaya saudara bisa berhasil. Itu pertanyaan ya. Dan saya jawab. Tunggu tonton tutorial saya, video saya tayang 1-2 hari. Ini janji saya saudaraku ya. Dan satu lagi, kenapa jarang membahas mengenai adanya SP dan ST? SP itu suara panggil, ST itu suara tarik, ya, di dalam ruangan RBW. Jadi okelah saudaraku, ini sering saya lihat pertanyaan saudara kita ini sering muncul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saudara kita di sana itu bisa berhasil ya. Dan apa yang diinginkan bisa tercapai. Jadi saya akan menjawab ini karena ini pertanyaan agak panjang. Kalau saya jelaskan secara mendetail, karena kalau saya jelaskan melalui dengan tulisan itu panjang saudaraku. Itu pun juga biasa agak panjang. Itu kalau saya menjelaskan mengenai di tulisan itu biasa agak ada sedikit ya. Jadi okelah saudaraku, terima kasih banyak saudara atas pertanyaannya dan akan saya siap jawab. Silakan kita simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat, namun sedikit kita harus syukuri dan kita harus praktekkan di luar lapangan. Jadi okelah saudaraku, langkah yang awal tadi yang saya jelaskan itu, yang saya paparkan menurut takaran saya yang saya lakukan sehari-hari saya di lapangan selama saya terjun di dunia walek. Sebelum kita mendirikan bangunan walek saudara-saudara, istilahnya kita sudah niatkan ya. Kita kan apapun yang kita mau laksanakan, apapun yang kita mau lakukan pasti ada bahasa niat. Niat itu kemauan. Nah itu. Kalau niat itu kan bahasa batin. Kalau kemauan itu sama. Istilahnya kita akan mau membangun gedung rumahan walek. Gedung rumahan walek ya. Nah, kadang saya itu biasa ngomong walek, biasa juga walet. Yang sebenarnya yang betul itu walet. Ya gitulah maklum ya. Nah. Jadi begini saudara ya, kalau saudara-saudara itu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah itu survei di lokasi. Cara mendeteksi wallet itu kita bunyikan suara di situ. Apa kita gunakan semacam kayak tape biar di atas mobil tidak jadi masalah. Kalau umpamanya kita bawa kendaraan roda 2 istilahnya motor, kita ambil saja itu bambu atau kayu, kita pasang ya, kita pasang tweeter, baru kita bunyikan di amplifier, kita uji coba suara di situ. Cara mendeteksi kalau walek ada di situ pasti ada yang mendekat. Kalau sudah ada walek kita lihat sekitar 2-3 yang keliling di atas itu tweeter, yang salon yang kita bunyikan di kayu itu atau di atas mobil atau di, yang jelasnya masih kosong ini ya. Ini masih berbahasa kosong, belum ada bangunan. Kita istilahnya baru survei, saudara kita itu baru survei. Yang cek lokasi istilahnya karena perencanaan mau mendirikan rumahan burung walet. Setelah itu kita cek banyak burung yang di atas bermanuver, berarti silakan bangun. Dan lihat di lokasi itu. Di lokasi itu kalau ada perkebunan semacam kayak sawah atau kelapa atau ada empang,
Itu jelas banyak walet di situ. Kan tempatnya itu makanannya, pakannya, dan walet itu berkoloni, berkoloni. Nah, berkoloni itu ngumpul, suka ngumpul itu. Hanya kalau makan ya dia itu beredar. Kalau istilahnya bertaburan itu kalau dia makan. Oh, nanti kalau dia kembali ke tempatnya, kalau sudah mulai petang malam, nah baru dia kembali di tempatnya masing-masing itu walet. Kalau belum ada rumahannya, nah itu yang kita lakukan. Setelah itu silakan dirikan di situ kalau memang ada rencana mau mendirikan bangunan walet. Maksudnya RBW, rumah burung walet. Itu cara mendeteksi. Jadi langkah dari itu setelah tadi kita sudah melaksanakan adanya serpaian. Dan ini kan singkat kata saudara. Kalau saya mau perjelaskan secara mendetail panjang sekali ini. Nah, makanya kalau ada bahasa saudara kita katakan singkat, padat dan jelas, apa yang mau dijelaskan kalau singkat, padat dan jelas? Ya. Nah, ada yang bisa dibahas itu singkat, padat dan jelas. Kalau mengenai bahasa perwaletan, apalagi pertanyaan ini yang saudara kita meminta pertanyaan, bagaimana caranya meminta? Kita jawab dengan singkat, padat dan jelas. Sedangkan saudara kita ini membutuhkan namanya pembahasan yang lebih mendalam supaya dia paham. Ya, jadi lanjut dari itu tadi saudara ya. Setelah tadi kita laksanakan mendirikan bangunan, ya langkah yang kita lakukan apa? Nah, coba. Langkah yang kita lakukan adalah menyiapkan bahan material. Bahan material kan sudah tahu ya. Kalau umpamanya kita mau membangun permanen, kita lihat juga di situ di daerah tanah di situ apa lembe atau keras. Ya. Kalau lembe itu ya harus bagus, kuda-kudanya di bawah. Pondasinya maksud saya, cakarnya. Nah, itu. Gimana caranya supaya bangunan itu nantinya kalau sudah terselesaikan itu bangunan, terlaksananya bangunan dengan baik, diusahakan supaya bangunan itu bisa bertahan, istilahnya kokoh. Karena walet itu bukan sesaat, selama-lamanya. Walet itu walet gitu itu modelnya. Karena walet itu kalau sudah beradaptasi di dalam ruangan RBW, sudah berkoloni, turun temurun itu. Kalau walet ya. Nah, jadi lanjut dari itu saudaraku. Jadi singkat kata ini saya lompat masuk di dalam ruangan RBW setelah tadi persiapkan bahan material. Yang mana bahan material kan banyak kan, saudara-saudara kan tahu ya, kalau kita mau membangun itu bahan material apa saja yang digunakan kan banyak. Batu, semen, pasir ya, sirtu, batu gunung, apakah menggunakan batu merah atau menggunakan batako atau menggunakan batako cetak atau dindingnya dicor, kan banyak cara saudara kita mendirikan bangunan itu, bangunan permanen. Saya membahas ini bangunan permanen saudaraku ya. Itu kita semua pembesian. Nah, itu pembersihannya, besi apa yang kita gunakan kan itu kan pasti tukang tahu itu besi apa yang kita bisa gunakan kalau khusus untuk bangunan walet yang berapa lantai, panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai, apa lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya, dan panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketinggiannya antara plak ke jarak lantai kedua, begitu juga dari lantai ke plak, lantai ketiga dari lantai ke plak dan seterusnya. Terus lanjut dari itu saudaraku, setelah itu tadi terlaksana kerja, ini singkat ya, itu tadi selesai semua mengenai dari adanya cakar, pondasi keliling, dan ukuran yang kita mainkan itu tadi panjang kali lebar kali ketinggian berapa luas dalam ruangan RBW, dan berapa besi apa yang kita gunakan. Kita harus tahu semua itu, kan konsultasi dengan antara tukang dan yang konsultannya yang merancang bangunan itu ya, karena yang punya bangunan itu hanya siapkan itu mengenai dana istilahnya uang. Nah, yang tahu itu konsultan ya. Nah, yang pelaksana itu
Tukang nanti dia cari anggota. Ya, itu yang saya lakukan kalau di pembangunan. Terus dari itu saudaraku, setelah itu singkat kata itu kita siapkan pipa. Pipa itu untuk ventilasi udara masuk di dalam ruangan RBW. Tergantung dari ukurannya berapa, itu di daerah situ. Kalau kita mendirikan bangunan, maksud saya RBW, dilihat di situ apa panas hawa atau agak dingin atau dingin. Nah, kita mainkan di situ. Kan pernah saya jelaskan semua itu mengenai adanya jarak pipa, jarak dari samping, jarak ke atas. Kan 2 susung kalau saya nangani bangunan saudaraku itu 2 susung itu pipa. Ya. Dan pipa saya gunakan itu 3 inci, warna abu-abu. Siapkan semua itu elbow di dalam khusus untuk persiapan sambungan ke dalam, supaya itu cahaya nanti masuk di dalam tidak terang, karena walet sukanya dia gelap. Coba ya saudaraku ya. Nah, ini belum berapa ini saya jelaskan saudaraku, sudah 11 menit lebih. Nah, terus lanjut dari itu, setelah selesai tadi itu kita singkat kata selesai bangunan, berdiri bangunan, sudah diadakan pengecoran. Ini saya langkah-langkah saudaraku yang panjang ini kalau saya mau jelaskan secara mendetail. Biar 1 hari saya ngomong ini kalau mengenai adanya bangunan. Jadi saya ambil ya. Setelah tadi itu oke lah, selesai tadi pekerjaan sudah tertutup. Diusahakan itu kita sesuaikan berapa kolam ukuran yang kita pasang di dalam, yang kita bikin. Sesuaikan dengan ukuran bangunan. Panjang kali lebar kali ketinggian, dan berapa luasnya itu bangunan di dalam. Langsung kita harus beli alat pengukur suhu, kelembaban dan suhu udara. Nah, setelah itu kita isi air itu kolam di dalam. Setelah selesai ya, itu selesai. Oke lah, kita harus tahu berapa takarannya itu air bisa mencapai kelembaban dan suhu udara. Ada alat pengatur suhu. Ada alat, saya ulang ya, saya ulangi sesuatu ya. Ada alat pengatur untuk cek suhu dan kelembaban. Ada dijual itu. Nah, lanjut dari itu saudaraku, kita periksa bagian di atas. Yang mana saya maksud itu pemasangan sirip. Ada juga mengatakan sisir, ada juga mengatakan sirip. Apa menggunakan cor atau papan. Ya terserah dari saudara. Persetujuan dari yang kepala tukang. Nah, kalau yang punya bangunan dia katakan saya mau cor atau dia mau papan ya. Ukuran dari jarak itu antara papan ke papan itu kita ambil 30. Jangan ambil 40. Jangan juga ambil 35. Itu rugi bangunan. Hanya berapa sirip itu sudah sampai di pinggir. Diusahakan itu sirip itu satu arah berbaris untuk menghindari sarang sudut. Tapi kan banyak juga saudaraku ya yang gunakan itu sirip tambah. Nah, ada bahasa saudara kita kalau banyak sudutnya itu cepat itu walet itu beradaptasi. Maksudnya cepat bertelur, cepat berkembang biak. Ya. Nah, ada bagusnya, ada juga efeknya. Jadi terserah saudara-saudara, kita mau gunakan sirip yang tambah atau gunakan sirip yang langsung satu arah. Nah, setelah itu selesai tadi itu berapa ukuran papan, ketebalan tergantung dari saudara juga. Kan banyak macam itu ukuran. Ada yang 20, ada yang 22, ada yang 25, itu lebar. Ketebalan kita mau gunakan 1,5 cm, kita mau gunakan 2 cm bisa. Ada juga yang gunakan itu sampai 3 cm ketebalannya, tergantung. Itu mengenai adanya itu. Ini singkat-singkat saya jelaskan saudaraku ya. Setelah itu lanjut dari itu tadi pelaksanaan kerja sudah selesai, adakan pemasangan interior susisten, istilahnya salon kecilnya, Twitter.
Itu Twitter sisa kita berapa ukuran bangunan itu panjang kali lebar, kita gunakan Twitter di dalam. Tidak usah kita gunakan Twitter terlalu banyak, saudaraku. Satu itu Twitter kita mau arahkan kemana? Sesuaikan dengan jalurnya itu lubang masuknya burung. Kita arahkan ke sana supaya burung itu bisa dia masuk dalam dengar suara inap. Kalau mengenai adanya Twitter di dalam, berapa kita gunakan tergantung dari ukuran saudara berapa bangunannya. Ya, tapi kalau pesan saya sudah penuh terlalu banyak sekali Twitter, karena menghambat juga itu sebenarnya nanti sarang hasil. Nah, kan pernah saya jelaskan ini baru 2 hari yang lalu kalau tidak salah, 2 hari yang lalu ya. Nah, makanya saya selalu infokan sama saudara-saudara, tolong diikuti konten saya supaya paham. Lanjut dari itu tadi saya melangkah ke bagian pemasangan pipa. Itu usahakan itu pipa ada jarak. Usahakan jaraknya pipa itu 50 sampai 55 jarak dari pipa ke pipa. Ya. Kita mau pasang berdiri, maksudnya kita mau pasang itu pipa sirsak tidak jadi masalah. Yang jelasnya walik tidak melihat dari sirsaknya itu pipa. Yang jelasnya walik butuhkan itu suhu. Saya ulang ya, walik dia menginginkan suhu udara yang ukurannya 29 sampai 30 Celcius. Itu ukuran suhu yang dicari walik 24 jam siang malam. Begitupun juga kelembaban. Kalau kelembaban itu dia yang dari air yang kolam, kalau kolam baskong ya atau yang lain, ukuran kelembaban itu ukurannya 88 main 89 sampai 90. Yang paling bagus itu 90, kita main ke 95%. Nah, itu saudara ya. Jadi setelah itu tadi kita langkah selanjutnya kita lakukan, setelah tadi itu pelaksanaan pekerjaan sudah deal semua, pemasangan pipa. Setelah pemasangan pipa kita masuk di dalam, selesai bangunan tadi tertutup semua, kolam sudah ada, siripnya sudah terpasang, twitternya sudah terpasang. Sisa kita itu gunakan elbow di dalam. Elbow itu pemasangan elbow ke pipa. Setelah itu tadi elbow itu kan L, bentuk L. Kita potongkan saudara, potongkan itu ukuran 50, lebih sedikit tidak jadi masalah. Karena kita itu bendung itu cahaya, pantulan cahaya matahari yang dari luar masuk ke dalam terang. Nah, makanya kita itu sambung pipa, kita potongkan pipa, baru kita sambung di elbow ke bawah. Gitu, saudara ya. Nah, jadi sampai itu pemasangan tadi sampai udah selesai, sudah clear. Setelah selesai tadi itu pemasangan itu kita menggunakan adanya maksud saya ulang ya, saudara mau merancang bangunan istilahnya kayak lubang mulut naga yang langsung lubang terjun naik atau lubang sirsak. Karena ada yang gunakan itu lubang dari atas itu dari LMB ke turun ke bawah, terjun ke bawah sampai lantai 3, 2, 1 ke bawah, langsung turun ke bawah. Dan ada juga sirsak, semua bisa, tergantung dari yang tangani bangunan saudara. Semua bisa. Tetapi itu usahakan itu lubangnya itu jangan terlalu kecil. Siapa tahu kalau mau rezeki banyak burung nanti baku bentur di situ, baku tabrak kalau terlalu kecil lubang. Jangan juga terlalu besar sekali, sesuaikan dengan bangunan. Itu. Setelah itu saudara, selesai pelaksanaan kerja semua tadi itu sudah deal. Kita lari ke poin. Poin itu posnya di atas, monyet. Karena ada juga tidak pakai poin, dia langsung itu dinding di lubang, langsung walet masuk di dalam, dia tidak pakai poin. Nah, kan baca cara saudara kita itu merancang. Nah, semua pernah saya lakukan itu. Biasa saya gunakan poin, biasa juga saya tidak gunakan poin, langsung dinding saya tembus yang dinding sudut. Saya ukur sisa, saya mainkan ukuran itu lubang masuk LMB-nya, lubang masuknya burung walet. Jadi kalau walet masuk di dalam dia lewat di situ.
Nah, kita arahkan di situ, kita pasang salon besar, ya, salon pemanggil. Kalau di dalam itu salon khusus untuk inap. Nah, jadi sudah paham saudara, itu yang itu yang langkah kita lakukan saudara kalau mendirikan awalnya bangunan. Ya, ini hanya singkat-singkat saya ambil. Kalau saya memperjelaskan secara mendetail itu, panjang saudara, biar 1 hari tidak habis. Biar 10 jam saya berbicara tidak habis. Karena itu pekerjaan saya. Nah, itu yang sehari menangani bangunan kalau merancang dari mulai awal, survei yang sampai pondasi, pemasangan batu sampai selesai. Ya, bagian dalam interiornya, asus sistemnya, itu semua. Jadi lanjut dari itu saudaraku, sudah sampai di situ tadi. Jadi saudara sudah paham ya, sudah adanya berdiri bangunan dan diusahakan itu bagian di dalam itu kita adakan pilot. Pilot itu kita rancang sebelumnya, ini bangunan kita aktifkan, saudara aktifkan itu bangunan, kita rancang betul-betul di mana itu cahaya masuk. Diusahakan di situ kita bendung itu, kita pilot supaya cahaya masuk di dalam ruangan RBW itu hanya remang. Ada cahaya masuk tapi hanya remang, tidak terlalu terang. Nah, itu yang disuka walet. Kalau walet itu dia tidak suka terlalu terang, dia butuhkan itu gelap. Namun ada cahaya masuk, cahaya itu pantulan hanya dia remang, itu dia suka walet. Ya, terus lanjut dari itu saudaraku. Sekarang saya mengalih ke adanya suara. Ya, karena ini saudara-saudara kita masih disambung tadi pertanyaannya ya. Ini saudara ini dia juga tanyakan, kan sudah selesai tadi adanya ini langkah tadi itu sampai gimana caranya supaya bisa sukses, berhasil, itu tadi langkah yang kita lakukan mengenai itu tadi. Ya, itu semua cara mendeteksi. Ini kan belum lari ke predator, kan belum ada predator itu kalau baru bangunan baru mau aktif. Ya, nah itu hanya singkat-singkat saya ambil saudaraku ya, singkat-singkat. Terus kita pindah ke adanya pembahasan suara panggil dan suara tarik, suara panggil walet dan suara tarik walet. Begitupun juga saya tambahkan suara inap walet. Oke, saudara katakan kenapa jarang membahas mengenai adanya SP dan ST, suara panggil dan suara tarik. Ini saudaraku ya. Kalau adanya suara, sebenarnya itu suara itu hanya tidak enak kalau kita katakan itu suara saudaraku ya. Bahasa-bahasa suara itu bertingkat-tingkat judul, merek di situ di suara. Ada Grand Wab, ada Hefware, ada AK10, ada banyak macam itu, Naga Suara. Banyak macam itu merek suara. Sebenarnya itu merek-merek itu saudara itu hanya manusia yang ciptakan suara itu namanya. Walik tidak punya nama suara. Ya suara hanya satu baca. Itu judul. Ya. Oh, ada saudara biasa katakan, "Oh, ini suara bagus. Ini naga 1000." Nah, ada suaranya Walik naga 1000. Walik kalau bunyi itu bunyinya. Banyak macam itu. Jangan terkecoh di judul. Santai saja. Ada itu AK10, banyak macam. Jadi suara itu kita tidak bisa hitung, sampai ratusan, sampai ribuan itu macamnya suara. Sedangkan suara walet itu hanya berapa suaranya walet. Coba kita dengar walet itu kalau terbang. Pastikan saudara itu kan bisa mendeteksi suara aslinya walet. Itu aslinya walet itu suaranya itu. Pelajari itu. Begitu juga di dalam suara inap. Suara inap itu ikuti itu suaranya kanakannya walet, gimana bunyinya kanakannya. Itu sudah aslinya, itu judulnya. Kalau bahasa-bahasa itu judul itu banyak macam itu. Ada suara Fortuner, ada suara Pajero, ada suara dan lain sebagainya. Justru itu saya katakan mengenai adanya suara itu hanya manusia yang editan. Suara itu editan, direkam dulu, baru diedit, baru dibersihkan, diedit, dibersihkan, baru ditaruhkan judul, nama.
Ya terserah yang bikin itu, judul apa dia mau bikin di situ. Apakah dia mau mengatakan di situ King Cobra? Banyak itu. Naga 1000. Suara 1001, suara 1002. Ada semua macamnya itu. Tapi saya mau maaf saudaraku ya, yang pertanyaan saudara ini mengenai adanya suara. Itu saja kita dengar itu wale kalau main, gimana suaranya aslinya wale. Berapa macam suaranya aslinya wale. Nah itu makanya hanya saudara kita biasa itu menambah-nambahkan ini judul. Tetapi itu saya tidak bisa polis juga saudara, kan itu saya tidak bisa melangkahkan. Saya sudah tanya saudara mengenai adanya suara, saya tidak bisa mengambil alih karena ada khusus membikin suara, ada khusus yang mengedit suara, ada khusus yang menciptakan judul suara. Nah, sampai harganya suara itu dipasang harganya sekian, seumpamanya suara naga harganya sekian, suara AK10, Grand Wave, Hefware, ada semua itu. Banyak macam. Jadi paham saudara ya apa yang saya maksud? Nah, tergantung dari saudara-saudara kita yang mau nyikapi itu mengenai suara. Tidak usah terkecoh saudaraku. Saya punya suara wale saudara itu terus itu sampai sekarang itu sudah menjelang saya punya bangunan sudah hampir 17 tahun. Tidak pernah saya ganti-ganti. Dan Twitter saya pasang di dalam itu 4 lantai punya bangunan, ukurannya itu 20 lebih, 5 kali 15 karena ada berapa bangunan saya punya. Itu Twitter yang bangunan pertama itu 4 lantai saudaraku, tapi hanya 9 Twitter. Masuk akal kira-kira saudaraku. Coba lebih 20 panjang, lebar 5, tapi Twitter itu hanya berapa Twitter di dalam? 19 Twitter apa lantai? Masuk akal kira-kira. Kenapa wali bisa banyak? Nah itu. Dan itu kalau masalah mengenai adanya air kecil kalau sedikit Twitter, iya putar volume itu suara di dalam. Nah sekarang saya bahas mengenai adanya suara tarik. Itu tadi suara panggil ya saya bahas. Itu tadi saudara-saudara itu yang pertanyaan saya angkat, yang saya janji 1-2 hari tayang. Jadi silakan ikuti konten saya saudaraku ya. Kalau mau paham mengenai adanya dunia wale, pemahaman tentang sukses sarang wale, keberhasilan. Suara tarik. Kalau suara tarik saya mau bahas saudaraku karena saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Saudara yang konsultan lain, yang perancang lain kan rata-rata juga saudara kita menggunakan tidak jadi masalah dan tidak apa-apa. Menggunakan juga bagus, tidak juga ya tidak jadi masalah. Karena tidak bisa kita katakan ini kalau kita gunakan suara tarik ujungnya gini, tidak boleh. Karena masing-masing kita punya porsi yang kita sebagai perancang, yang kita sebagai konsultan tidak bisa kita mengambil alih bahasa teman-teman. Jangan sampai ada bahasa kita nanti akhirnya yang mendengar nanti melihat ada bahasa negatifnya. Saya itu tidak saudara ya, hanya takaran saya yang saya kasih keluar ya. Yang menggunakan suara tarik saudara tidak jadi masalah ya. Itu tadi yang saya saudara itu mengenai adanya kenapa jarang membahas mengenai adanya suara panggil dengan suara tarik. Itu tadi saudara sering saya ucap, saya itu mengunggulkan di dalam ruangan RBW. Saya tidak pernah mengunggulkan bahasa parfum dan saya tidak pernah mengunggulkan bahasa suara. Itu aja. Saya hanya mengunggulkan di bagian di dalam bangunan yang bisa membetakan wale. Itu ya. Lanjut dari itu saudara ini kan saya kasih pemahaman ya. Istilah masukan karena kita saling serba kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, karena ini menunjukkan waktu sudah hampir setengah jam saya berbicara, masih banyak sebenarnya. Itulah saya langkah yang saya lakukan saudara sampai saya bisa petik saran masuk ke per 2 minggu.
Dan itu selesai bangunan, ada bangunan lagi, ada berapa bangunan, tidak usah saya sebut berapa bangunan saya, saudaraku ya. Yang jelasnya di grup saya, di grup teman-teman saya di Walek itu ada berapa ratus orang, rata-rata yang sudah berhasil. Saya sering konsultasi. Semua karena saudara-saudara juga bertanya, apa semua pernah mengalami namanya kegalauan? Rata-rata semua pernah mengalami kegalauan. Tidak ada yang tidak pernah mengalami kegalauan. Karena itu kalau ada bangunan Walek pasti ada di benak pikiran. Apakah itu sudah ada Walek di dalam? Biar gimana kesibukan di luar itu pasti selalu pikirkan itu bangunan Waleknya. Semua pernah kegalauan. Malahan maksud saya kegalauan, ya kejenuhan, ya. Nah, itu rasa penasaran, semua itu. Kalau di dunia Walek, karena Walek itu tidak langsung banyak, bertahap itu, berlahan-lahan itu, menjenjang itu. Karena Walek tidak seperti dengan madu itu sekaligus kalau dia mau bersarang langsung dia datang berkerumu. Koloninya madu itu luar biasa, persatuannya itu madu. Makanya itu kalau sarang madu kita ganggu, sudah sudah dikerumuti di situ. Satu kompi di situ kalau kita itu ganggu itu sarangnya madu. Nah, Walek lain, Walek dia itu bertahap. Justru itu saya selalu katakan usahakan bagian dalamnya itu dioptimalkan, ya, dioptimalkan dan jangan selalu diganggu, apalagi yang pemula, yang baru itu umur belia dia punya RBW. Itu yang paling fatal, itu bahaya sekali itu. Sedangkan kita ini menginginkan namanya populasi, menginginkan namanya Walek luar masuk di dalam RBW, tapi kita selalu masuk keluar masuk. Yang keluar masuk itu bukan kita, Waleknya yang keluar masuk di LMB-nya, lubang masuknya burung. Tetapi itu rasa penasarannya tidak bisa ditahan. Sedikit mau cek lagi apakah sudah ada berapa sudah burung, berapa kotoran di dalam. Makanya ada bahasa 3 bulan sampai 4 bulan atau 5 bulan pengecetan. Karena itu tadi tidak bisa diganggu dulu, Bu. Karena bangunan baru masih ada aroma bau di dalam. Nah, Walek itu masih cepat, itu masih sensitif sekali karena kita ini mengandalkan Walek yang kita tarik belum ada populasi, baru menarik dulu kalau pertama. Beda kalau sudah bertahun itu sudah populasi karena burung sudah tinggal di situ bertelur sampai dia netas anak terbang. Akhirnya nanti anak kalau sudah terbang dewasa kawin, akhirnya berputar seperti jarunjang, dia jadi induk lagi dan beranak bertelur lagi. Sama itu terus itu sampai dia koloninya nanti banyak. Kalau Walek sudah berkoloni itu perbaiki tentang saudara-saudara. Jadi itu maksud saya tadi ya, saya sudah jelaskan secara mendetail. Jadi sudah rangkum semua saudara, pertanyaan saudara saya mulai dari awal sampai pertengahan sampai akhir. Itu semua yang kita lakukan itu ukuran mengenai adanya saya ulangi, ukuran itu takaran ukur suhu saya sudah jelaskan, kelembaban saya sudah jelaskan, adanya cahaya masuk di dalam saya sudah jelaskan, jarak ventilasi dari pipa ke pipa, dari atas ke bawah saya sudah jelaskan. Nah, itu saudaraku ya. Mengenai adanya predator jangan disompor dulu kalau baru pemula. Tidak apa-apa sompor dulu baru kita keluar, bisa juga. Nah, itu saya sudah jelaskan semua saudaraku ya. Mengenai adanya sirip saya sudah jelaskan. Mengenai adanya Twitter saya sudah jelaskan. Mengenai adanya suara panggil, tarik dan inat. Itu suara panggil Walek, suara tarik Walek, suara inat Walek. Saya sudah jelaskan ada 3 tingkatan. Nah, kalau saya hanya 2, saya hilangkan 1, hanya panggil dengan inat. Ini panggil inat, suara dalam, suara huni, sama namanya itu. Sama kalau di luar ada mengatakan suara raja, ada mengatakan suara panggil, ada suara banyak. Kalau mengenai adanya itu suara judul itu hanya judul, itu ciptaan manusia. Ya, paham saudara ya? Kadang mengenai ada suara banyak bangunan yang tidak ada suaranya di situ, banyak yang berhasil berkoloni, justru lebih banyak sarangnya di situ jadi daripada yang ada suaranya. Banyak bangunan saudaraku. Saya sudah ketemu yang saya punya grup saya punya anggota grup Walek, itu Walek
Banyak yang ada berapa bangunan itu, ada juga di daerah bawah itu dia punya sampingnya Pertamina, tidak ada sirip di dalam tapi luar biasa walau, luar biasa sarang. Tidak ada suara, dihuni wale. Banyak bangunan di sampingnya. Ada juga daerah bawah itu. Tidak tahu itu bangunan yang sudah terbakar, itu warung, ditinggali orangnya langsung banyak walet di dalam. Tidak ada juga sirip. Gelap di dalam itu. Ditinggali orangnya kan habis kebakaran itu warung besar itu berapa lantai itu dia punya warung, karena warung di bawah di atas itu tempat tinggal itu yang kebakaran, dia tinggal orangnya, dia pergi lihat gitu, dia bunga kenapa banyak sekali sarang di dalam jari di atas lantai. Coba itu secara mendetail saya jelaskan saudaraku ya, kalau mengenai adanya suara. Begitupun juga parfum. Jadi justru itu saudara, kalau mau berhasil ya, karena saya itu saudara ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya alami dan sehari-hari saya selama saya terjun di dunia wali itu yang saya paparkan. Dan begitu pun pengalaman saudara saya, saudara-saudara kita yang sudah berhasil, dan itu juga saya masukkan di konten, bukan dari takaran saya saja saudaraku. Itu teman-teman yang sudah berhasil itu saya kan sering konsel, sering membahas mengenai adanya sarang walet. Biasa kalau kita ngopi-ngopi kalau malam di tempat-tempat itu istirahat, itu biasa hanya membahas mengenai walet, karena saya itu jurusan saya di situ, itu ranah-ranah saya ya. Jadi paham saudara apa yang saya maksud? Nah itu coba saudara ya. Makanya saudaraku itu di lapangan di mana saja pun itu, yang penting berada di dunia walet, dan pekerjaan apapun itu biar di luar di dunia walet, kalau kita telaten insya Allah akan tidak mengkhianati hasil itu. Istilahnya usaha kita itu akan terjawab. Nah, tetapi ada yang kita lewati dulu. Mungkin saudara bertanya apa yang kita lewati? Ya saya buka ya. Yang kita lewati kalau ada pekerjaan apapun itu pasti ada namanya tantangannya, ada namanya hambatannya, ada namanya rintangannya. Coba ya, cobaannya, ini semua ini kita hadapi, mesti kita hadapi, tidak boleh menghindar dari sini. Jadi cara itu melawan itu hanya satu. Apa jawabannya? Itu hanya satu. Saudara mau tahu ya? Itu adalah faktor kesabaran kita. Harus sabar menghadapi semua itu. Kalau tidak sabar ya sudah tergulir. Kalau bahasa saya sudah pasrah, saya sudah mengalah, saya sudah berapa kali saya sudah rehab, saya punya bangunan masih gitu-gitu. Kalau kita sudah mengalah di bahasa pasrah berarti kita tambah habis, tambah hancur. Justru di situ ada kegagalan, karena di situ cobaan kita, di situ belajar, dan jangan disalahkan bahasa kegagalan, karena kegagalan itu kita itu dicoba dulu supaya kita bisa dapat apa yang kita inginkan untuk maju ke depannya. Pacu diri kita, oh kegagalan itu saya gagal, justru saya maju ya. Nah, beda saudara-saudara, beda. Kalau kita itu berusaha tidak ada bahasa kegagalan, wah pasti semua punya kegagalan. Salah sedikit, kalau salah itu taruhannya nyawa. Orang memanja itu biasa membangun di atas itu sampai lantai berapa, jatuh ke bawah, sudah meninggal. Berat itu ya. Semua punya tantangan, semua punya hambatan rintangan. Karena saya pernah mengalami namanya usaha terjun di dunia walet. Lama saudaraku itu saya hadapi itu semua. Ya bukan saya saja gitu, biar banyak teman-teman itu di luar sana ratusan ribuan itu ya kegalauan. Sampai itu berapa kali kasihan itu, berapa kali rehab dia punya bangunan masih begitu. Sampai sudah banyak itu bangunannya sudah mau dijual, sudah mau ditutup karena rasa mengalahnya itu ya gitu. Ya mungkin sudah jalannya gitu saudaraku, saya tidak bisa juga ya bahasa pasrah itu juga. Karena saya betulkan juga, karena itu sampai kapan dia begitu terus ya. Nah itu yang saya maksud, gimana cara supaya kita itu bisa itu kegagalan tadi kita pelajari, itu namanya kegagalan, kita bisa maju ke depan, karena gara-gara kegagalan itu kita bisa berhasil. Nah, kita justru pacu diri. Kalau sudah gagal langsung kata pasrah, sudah rasa pasrah ya. Nah,
tambah tidak ada mi lagi, tambah bahasanya sudah tidur. Gitu. Jadi sudah paham saudara apa yang saya utarakan tadi, saya sudah terjawab semua sesuai pertanyaan saudara kita. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, masih kurang, silakan tulis di bawah kolom komentar. Ini saudara kita ini tidak tahu dari mana ya, dari bawah mungkin. Ini sering sekali masuk pertanyaannya ini saudara saya. Sering sekali pertanyaannya, apakah dia punya bangunan sudah berapa Kanada itu? Semua dari ukurannya sudah saya jelaskan itu. Sudah berapa kali masuk pertanyaannya. Jadi saudara ini mudah-mudahan ya bisa berhasil, bisa sukses. Yang penting kita itu berusaha telaten, sabar, bersyukur apa yang kita dapatkan. Tidak ada adanya, kita harus bersyukur karena itu satu cobaan. Semua dicoba. Pernah saya katakan, tidak ada dicoba, ada dicoba. Ya, sehat dicoba, sakit dicoba. Sebuah ada cobaan. Itu semua tadi kita harus tentang gimana cara bersabar, berdoa dan usaha. Ya. Jadi oke saudaraku, itulah tadi panjang lebar ini karena saya berbicara ini sudah mendekati 40 menit lebih. Ya, bahasanya singkat dan jelas. Jadi mohon maaf saudaraku, silakan praktekkan di luar lapangan. Ya, begitu pun juga di dalam ruangan RP masing-masing. Kalau ada yang keganjang-keganjangan silakan kita sharing. Nanti saya yang jawab ya, itu gratis. Anda tidak bayar saya, cukup nonton supaya dapat ilmu. Ya, ilmu itu susah saudaraku. Jadi oke saudaraku di luar sana, silakan share saya punya video saudara ya supaya lebih meluas lagi. Karena itu ada amanah, apabila saudara berhasil, saya lebih duluan yang merasa bersyukur. Karena itu saya jadikan pahala sedekatul jariyah. Suatu saat nanti saya tidak ada, saudara berhasil, itulah terjawab doa saya. Tapi kalau saudara gagal, wah justru saya kecewa. Tapi kalau saudara itu berhasil, justru saya yang lebih bersyukur duluan daripada saudara. Itu saya maksud saya. Itu tujuan saya. Terkecuali saudara melenceng apa yang saya tadi katakan semua itu di luar dari nalar saya yang jelaskan, ya mohon maaf saya tidak tahu. Terserah Anda mau lakukan yang mana. Saya sudah jelaskan semua. Jadi mohon maaf lagi, sekali lagi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya manusia biasa, saya kekurangan ya. Adanya saya begini, apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani sehari-hari saya sampai sekarang ini, saya sudah rasakan namanya hasilnya, namanya sarang walet. Itu namanya sarang walet itu memang sangat-sangat itu luar biasa. Begitupun juga cobaannya luar biasa juga ya, karena membutuhkan namanya dana, membutuhkan namanya waktu. Kita harus berpacu, berjuang, telaten, bersabar dan bersyukur. Oke. Jadi kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di bawah komentar. Saya sudah jelaskan tadi, saya ulang ya. Saya sudah jelaskan tadi, saya terjawab itu pertanyaan saudara mengenai adanya langkah sampai bagaimana cara supaya kita bisa sukses. Yang kedua, kenapa jarang membahas mengenai adanya SP dan ST, suara panggil walet dan suara telepon walet. Saya sudah jelaskan semua secara mendetail. Tergantung saudara yang menyikapi, memikirkan, mencerna dengan baik, ya, resapi gimana, ya, karena saya manusia biasa, saya keterbatasan juga. Apa yang saya miliki itu yang saya kasih keluar dan tidak ada rahasia bagi saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.